Hai perempuan dan pria anti-aging. Hari ini Mei di hotel apa ini? Mercure. Terus kalian tahu buku ini nggak? Nanti kita review buku ini ya. Jadi sebenarnya saya juga bingung kenapa saya terdampar di sini dan ketemu bapak ini. Pasti kalian tahu dong dia siapa. Pasti kalian sudah baca dong blognya seperti saya juga. Dia adalah Bapak Iwan Kendrianto. Jadi saya ikut seminarnya dia. Jadi diajarin gitu. Jadi kalau dagang itu katanya jangan di toko doang, dagang di online juga. Jadi satu Indonesia bisa beli. Gitu. Nanti kita baca. Terus di review ya saat masak-masak. Coba pesan untuk para pria dan perempuan anti-aging biar pada dagang online. Kan pada takut-takut nih mau mulai bisnis. Nah, gimana nih kata Bapak Bos? Dimulai aja bisnisnya, jangan banyak ditanya. Tuh, katanya dimulai aja, jangan banyak ditanya teman-teman. Nanti kalau udah mulai ada masalah baru diperhatikan lagi kesalahannya ada di mana. Oh, bukan kalau ada kesalahan langsung cari Bapak, bukan? Ya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman katanya. Thank you Bapak Ken, Bapak Iwan. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. 이러지 마요. Baby 그대는 몰라요. 내 맘은 아직도 그대는 몰라요. 멈추지 마요. 이제 시간이 없어요. 자꾸만 커지는 내 마음은 그대 모르. 따사로운 햇살 밝게 비추고 핑크빛만 돌던 봄도 끝나가. Jadi sebenarnya tuh Mei itu bikin 3 loyang ini vegan cake. Tapi entah kenapa pas Mei mau makan udah tinggal segini. Ya berarti kalian udah tahu dong itu enak atau enggak. Cuman kenapa kue saya tinggal segini? Saya mau cobain. Ini the very first time sih saya bikin vegan cake. Enak. Ini saya udah makan ya kenapa? Kita lanjut itu ya, kita dagang-dagang lagi ya sama buku. Tada, bukunya si Pak Iwan. Wait. Enak. Product myself. Tadinya tuh kayak Mei mau bikin kue yang pakai baking powder, terus baking soda, terus dimarahin sama Denny. Gak boleh, gak sehat. Yeah, that's right. Nanti kuenya nggak pakai gitu-gitu kan?
Lembut juga ya. Enak. Terus kalian pasti nanya dong, kenapa kamu sama Pak Ken, Pak Iwan mau sharing, mau berbagi? Jadi dulu brother-in-law aku, si Google-in-law, itu pernah kasih tahu suatu perusahaan yang besar, suatu perusahaan yang berkembang itu, suatu perusahaan yang sukses, kunci suksesnya adalah tidak ada rahasia. Nggak boleh ada satu pemegang kunci. Karena kalau misalnya ada satu pemegang kunci aja, ketika dia resign dari perusahaan itu nggak akan jalan. Karena bergantung hanya pada satu orang, si pemegang rahasia itu, si pemegang kunci itu. Dan itu kurang tepat. Pak Ken itu ngasih tau saya, maksudnya kayak karma baik gitu. Ketika kalian bantu orang, ketika kalian mau kasih tau orang the good way, memang orang itu saat itu nggak langsung balas itu loh, tapi nanti alam yang akan balas, dunia yang akan balas. Pak Ken tuh kasih tau aku tuh kayak dia tuh banyak dapat kemudahan gitulah dengan apa yang dia jalanin. Dia kan kayak usahanya banyak ya, ada properti, ada ada itu. Ini tuh buku bener-bener dia tulis based on true story-nya dia banget. Dari dia susah, kelilit utang, nggak ada siapa-siapa yang bantu, sampai dia kasih tahu kayak tentang aset, kalau punya modal gimana, mulai bisnis online, cari supplier, semua tuh udah tertera di sini gitu lah. Ini ada satu hal yang aku suka Pak Tung Desem Moring, mungkin tuh salah satu coachnya dia ya gitu ya. Jadi Pak Tung itu pernah ngomong sama si Pak Ken ini gitu loh. Ada dua hal yang dilakukan orang kaya membuat tambah kaya jika investasi di bidang properti untuk jangka panjang. Satu, orang kaya pasti investasi di properti atau membeli properti. Benar. Dua, jika tidak, maka dia kaya karena berjualan properti. Wow, doakan saya teman-teman. Amin. Ya si Pak Ken juga nggak tiba-tiba bisnis properti lah ya. Dia kan dari waralabanya itu, dia impor barang dari Taiwan gitu kan. Si orang-orang ini tuh kayak baik banget gitu loh. Saya sebenarnya mau cerita sih. Jadi saya kenal sama satu orang, kenal dengan sangat amat baik. Dan begitu orang itu dengar saya mau usaha gitu, saya kan cerita sama dia. Dia bilang gini, saya support kamu habis-habisan, saya janji saya nggak akan tinggalin kamu. Dia ngomong gitu kan. At the end, apapun dia nggak mau kasih tahu, dia kabur, dia ngilang gitu aja. Setiap kali saya nanya ya kayak 6.000 jam kemudian baru bales kayak that just I don't know. Justru orang-orang tuh yang tidak menjanjikan saya apapun, orang-orang tuh yang nggak berkata-kata seperti itu, justru yang tiba-tiba datang bantuin saya. Kalian masih ingat kan Han Son Chung, sahabat saya? Dia tiba-tiba ya, saya tuh lagi butuh kayak sistem untuk jual beli gitu, jadi saya lebih gampang kontrolnya kan. Tiba-tiba dia datang ngasih saya, ini nih ada sistem gini-gini, ini bisa lebih bantu, gampang top up apa segala macam. Tiba-tiba si Pak Ken kayak justru tuh orang-orang yang nggak terduga malah datang bantuin saya. Justru orang-orang yang sudah berjanji dan ngomong ina itu A B C D E F G, they just gone. Padahal dia bilang sama saya gini, dulu waktu saya mau bisnis semua orang kabur, lari ketakutan. Terus dia ngomong gitu kan ya, iya pokoknya saya dukung kamu, nggak akan tinggalin kamu sedikit pun, saya support habis-habisan. Tapi dia orang pertama yang lari, bener-bener lari dan bilang, nggak apa-apa sih, justru saya malah di coaching, justru saya malah dibantu sama orang-orang yang luar biasa gitu, orang-orang yang hebat. Memang Tuhan tau lah yang terbaik untuk kita gitu. Makanya saya mulai dagang ini, saya nggak kasih tahu siapapun. Ini adalah hal yang paling gila dan jangan kalian tiru. Karena saya tahu betul loh, ketika kita udah berpasangan, wah susah banget deh, apa juga harus dikomunikasiin. Saya nyaris dengan panci perabotan rumah tangga di pasar gitu ya, nyaris karena brainstorming. Tapi akhirnya saya nggak mau dengerin orang ngomong apa. Saya percaya diri banget tuh ceritanya. Saya ikutin kata hati saya ikutin maunya saya nggak kasih tahu siapapun, saya jalanin ini. Dan yang lebih gilanya, saya nggak mau tahu kompetitor saya nggak mau tahu siapapun yang ada di sekitar saya, nggak mencari tahu gitu kompetitor saya yang seperti apa, ina itu, aduh, yang kayak gitu-gitu yang terlalu teorikal banget ya. Saya nggak tahu, saya jalanin aja. Memang kalau Tuhan bilang mau jadi ya jadi gitu. Tapi kalian jangan ngikutin saya, itu bener-bener cara bodoh-bodohan banget gitu loh. Bener-bener nggak mau tahu apapun, tutup mata aja, pokoknya saya mau ini jalanin dalam nama Tuhan Yesus, jalan gitu waktu itu ceritanya. Tapi jangan ngikutin saya. Kalian bener-bener harus mencari tahu bener-bener kalian mau dagang apa. Kalau saya waktu itu kayak gitu. Dan pas sudah mau buka toko itu baru tak kasih tahu orang rumah, ini buka toko. Waktu saya mau opening toko itu toko masih kecil banget ya. Saya ajak dong adik kakak saya gitu. Saya bilang ini tempatnya. Pas mereka lihat gerobaknya, mereka diam hening. Terus aku bercanda, yuk kita turun yuk, kita di sini openingnya. Mereka yang benar-benar diam gitu. Jadi ya sebaiknya sih kalian kalau misalnya mau mulai usaha benar-benar cari tahu. Karena pada saat itu saya di titik dimana saya mau dengerin orang lain, saya nggak mau tahu apapun, saya jalanin karena saya percaya gitu ya Tuhan saya besar dan Tuhan saya melakukan apapun untuk saya gitu loh. But that's stupid.
ya kan sebaiknya kalian harus cari tahu ya, maksudnya kelebihan dan kekurangan dari apa yang harus kalian jalani gitu loh. Orang bilang tuh kayak mimpi, tapi untuk saya mimpi aja nggak cukup. Kalian tetap harus berusaha untuk wujudin, jalan terus, jalan, jangan pernah berhenti, karena nggak ada dan nggak akan pernah ada langkah yang sia-sia. Dan itu benar-benar saya rasain gitu loh. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan 2 video ini gitu sampai 2-3 episode? Sebenarnya encourage kalian, empowering kalian agar kalian mau memulai dan gak takut untuk usaha online gitu loh. Maksudnya kayak saya aja bisa, kenapa kalian gak bisa? Dan bukan cuma saya, tapi ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang itu udah usaha online dan mereka bisa berkembang dengan sangat baik dan cepat gitu loh. Kalau kita lihat kok dia gampang ya usaha online, langsung jalan berkembang, kok dia gila dia penghasilannya sampai segini, kok aku belum. Kalian gak pernah tahu ini bukan bisnis online pertama yang saya jalani. Saya ada beberapa usaha online yang gagal, tapi apakah saya berhenti di situ? Enggak, saya tetap coba dan akhirnya saya sampai menemukan sesuatu yang benar-benar cocok sama saya dan bisa berkembang dengan baik gitu. Akhirnya setelah mendengar dan belajar banyak tentang bisnis online, kita coba dong online. Ya udah dimulai dari Instagram. Aldi tuh yang ngejalanin kan, one of anak-anak toko. Dan 3 minggu pertama sama sekali nggak ada order, sama sekali tidak ada order dari Instagram. Catat ya baik-baik. Akhirnya dia hubungin saya, Ci, ini gini, gimana dong sosial medianya sama sekali nggak jalan. Saya bilang DM live, awalnya nonton juga cuma 600 orang, nggak menghasilkan apapun. Tapi kamu lihat sekarang, DM live sekarang makan udah nggak pernah profit sendiri, selalu disiapin. Udah banyak endorsan, udah banyak teman-teman yang minta promote ini itu. Sama yang namanya sosial media, kamu harus build, kamu terus aja posting, kamu rajin posting, nanti pasti menghasilkan. Pertama kali dia dapat customer pertama itu customer Lampung, dan itu langsung pesannya grosir loh sama dia. Jadi dia bilang, oh iya ternyata iya harus rajin. Dan kalau misalnya ada yang datang nih, dia bilang iya nih mau dibikinin yang kayak gini, berarti dapetnya dari Instagram dong. Terus dia yang kayak seneng gitu, senyum happy bahagia gitu, udah langsung eye contact. Karena dia yang ngurusin sosial media kan. Itu jalan tiap minggu pasti ada kok, ada aja order dari Instagram tuh pasti ada. Jadi kalau misalnya awalnya tidak menghasilkan nggak apa-apa, terus keep trying. Ingat, nggak ada usaha dan langkah yang sia-sia. Terus aja percaya aja, pokoknya di otak nih percaya, tanemin bisa manipulasi otak sendiri, karena seolah-olah kan itu udah terjadi kan di otak kan ya, walaupun hanya di otak tapi percaya di kenyataan juga. Tuh buktinya kita bisa jalan kok itu Instagramnya. Dan bukan cuma saya loh, Dokter Nina juga awalnya nggak jalan tuh Instagramnya, akhirnya sekarang jalan order. Jadi kita bisa, kamu juga bisa, kamu pasti bisa. Thank you ya pakai. Tadi itu saya kayak aduh online tuh aku nggak jalan, nggak bisa. Saya juga sama seperti kalian nggak percaya. Cuman si Paken tuh bilang itu kayak nggak ada modalnya sih, kayak cuman Instagram, Facebook, post nanti ada yang pesan, and it's real. Thank you Ken, thank you. Kalau spaghetti Ken tuh al dente punya lah. Jadi ada satu pria dengan skizofrenia yang bekerja untuk saya, dan satu pria dengan mental retardasi. Tiap apapun yang saya lakukan dalam usaha saya tuh kepikirannya mereka gitu loh. Karena waktu saya komunikasi sama Tuhan gitu kan, saya sembarangan gitu ya buka Alkitab gitu. Di situ tuh saya ditunjukin pengkhotbah gitu loh. Jadi Tuhan tuh ngomong kayak, kamu tuh lahir nggak bawa apa-apa, kamu meninggal juga nanti nggak bawa apa-apa gitu loh. Mereka tuh bener-bener kayak sunshine-nya kokoh banget sih. Orang tuh semua di sekitar saya pasti bilang, nah orang sakit sih karyawannya begitu. Tapi enggak, itu nggak benar. Justru mereka tuh orang-orang yang nggak terlalu banyak bicara, tapi banyak bekerja dan sangat amat detail. Banyak tingkah-tingkahnya yang lucu yang bikin kita ketawa. Ya menurut saya bukan hanya toko titipan Tuhan, tapi mereka juga titipan Tuhan yang harus saya dan teman-teman keluarga besar kami jaga dengan baik. Saya kok gimana ya kalau bilang mereka tuh karyawan saya tuh kayaknya mereka tuh lebih kayak keluarga besar saya gitu kali ya. Saya sih menganggap mereka bukan karyawan saya, karena mereka benar-benar bekerja dari hati. Saya pernah melihat satu toko tuh yang memperlakukan orang ya saya kurang cocok lah dengan sistem yang seperti itu. Dengan seperti ini kayak, kamu tuh siapa, saya tuh siapa
kita di mata Tuhan tuh semuanya sama. Karena sebelum saya buka toko ini, saya benar-benar ditampar sama Tuhan. Jadi waktu itu saya purchasing agak malam, saya benar-benar butuh barang ini karena barang ini harus dikirim segera ke lintas Sumatera. Terus akhirnya saya nyampe di tempat orang itu sekitar jam 10 malam. Dan untuk ke tempat orang ini, saya tuh harus masuk ke jalan, dimana jalannya itu cuma satu arah. Jadi nggak bisa putar balik, kalau muter balik itu jauh banget. Akhirnya purchasing di sana dan dia mintanya cash, nggak mau transfer. Dan ternyata saya salah, saya minta uang sama finance saya itu pas-pasan. Jadi dia ngasih saya uang cash pas-pasan. Ternyata saya pas sampai di sana ada beberapa barang yang ternyata saya butuhin gitu loh. Jadi saya beli tambahan. Akhirnya mau nggak mau saya harus ke ATM dan ATM-nya cukup jauh. Di belakang sana kan tadi saya bilang nggak bisa putar balik. Jadi mau nggak mau saya sama Pak Cinta, driver saya panggilnya Pak Cinta. Kalian kalau yang suka nontonin Instagram pasti tahu. Akhirnya saya sama Pak Cinta naik motor, dipinjemin motor mereka. Waktu itu saya bawa tas, saya inget banget saya pakai tas Balenciaga. Itu ada uang cash cukup banyak. Saya naik motor malam-malam di jam 10 malam loh. Ih banget. Mau tanya Pak Cinta dong, Pak ini udah mau nyampe belum? Belum dong, kayaknya masih agak jauh. Dan udah rintik-rintik hujan. Di situ saya lihat langit di motor nih. Ya Tuhan, kayak apa yang mau kamu bawa saat ini, Mei? Mau tas, mau harganya kayak apapun, apa yang kamu pakai. Kalau Tuhan mau hujan ya hujan aja. Tuhan nggak peduli harga bajumu berapa, harga tasmu berapa, merek apa yang kamu pakai. Tuhan nggak mau tahu. Di situ saya benar-benar merasa tuh saya benar-benar kecil dan kerdil banget di mata Tuhan. Sebelum itu juga saya udah di warning sama Tuhan. Jadi saya ada satu usaha yang saya bilang saya harus bolak-balik ke luar negeri. Teman-teman saya ini bisa dibilang sosialita. Akhirnya harus stay di Singapura lagi. Dan kali ini mereka agak gila. Mereka tinggalin saya sendiri di hotel karena mereka harus turun. Biasanya selalu di MBS. Mereka turun ke kasino. Kalau dengar mereka main judi itu ya ampun. Kayak ngeluarin uang 800-700 juta tuh kayak semalaman aja gitu di sana. Dari tengah malam sampai pagi main. Dan ya maaf ya, saya kan orang Katolik. Waktu saya dibaptis itu kan, kamu menolak perjudian lalala. Ya kan saya berjanji gitu. Iya saya menolak gitu. Pas saya mandi itu saya ngebatin gitu, Tuhan dari semua keberlimpahan berkat yang kamu beri itu jangan sampai tuh saya benar-benar salah melangkah sedikit pun. Jadiin saya tuh manusia yang tahu diri akan titipanmu. Karena saya baca di pengkhotbah Tuhan tuh bilang kamu tuh lahir tuh nggak bawa apa-apa, kamu nanti meninggal juga nggak bawa apa-apa, semuanya itu titipan aja. Dan di situ saya belajar banyak banget sih. Apapun yang ada di sekitar saya saat ini itu benar-benar ada titipan Tuhan yang harus saya jaga dengan baik. Saat ini posisi saya nih, kalau saya tuh kayak ada di ujung jurang, dikit aja saya salah melangkah, saya tuh pasti kan jatuh nggak bener gitu loh. Makanya setiap langkah saya harus benar-benar perhatikan dengan baik. Kalau orang-orang di sekitar toko aku ya, mereka nggak banyak main sama pedagang-pedagang di sekitar. Mungkin karena mereka udah besar gitu ya, udah distributor yang kayak lampu motor apa segala macam. Kalau saya tuh benar-benar mulai dari gerobakan. Jadi saya kenal sama pedagang-pedagang kecil di sekitar. Bahkan gerobak saya sendiri suka banget dijagain sama tukang buah. Jadi kalau pagi memang di gerobak di pinggir jalan, tapi Tuhan tuh baik banget. Tuhan kasih saya lokasi yang cukup adem dan enak untuk ngastok. Jadi kalau pagi itu banyak banget pedagang-pedagang buah keliling yang motongin buah di gerobak saya karena kan ada tutupnya tuh. Jadi mereka motong gitu 4-5 pedagang buah lah, dan mereka baik lah, bantu jaga gerobak juga gitu loh. Dan pas saya sudah punya toko, saya juga ternyata deket sama ada satu punya warteg tapi di kantin atas. Dia suka nitipin anaknya, masih bayi gitu kayak gitu. Jadi ada suka bantu jagain toko juga. Nah anaknya ini namanya aku bilang itu toko juga titipan Tuhan. Sampai itu anak bisa datang main ke toko pasti titipan Tuhan juga. Ya akhirnya yang kerja di tempatku juga ada anak. Akhirnya aku beliin kayak kasur kecil, kasur mini. Jadi kalau jamnya tidur siang itu kalau kalian datang ke toko jangan heran ada anak-anak kecil yang bobo siang. Ya itu memang warga sekitar, orang-orang itu ya menurut aku sih nggak apa-apa. Itu tempat Tuhan yang kasih, ya Tuhan mau pakai sok atau Tuhan pakai nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya lagi banyak orderan, banyak kiriman kan full stiker tuh. Mereka tidur di atas stiker-stiker, baru kasurnya si anak-anak baru mereka tidur kayak gitu. Mereka tuh kayak gitu-gitu berkat loh. Jadi kalau misalnya kita di toko ya seneng aja, tokonya rame gitu. Ada aja kerjanya anak-anak kan suka lucu ya anak-anak gitu. Terus anak-anak toko juga seru lah gitu. Aku tuh saat ini tuh bener-bener punya tim tuh yang bener-bener luar biasa banget, baik, bener-bener kerjanya tulus, bener-bener dari hati. Kita tuh kalau lembur tuh gila-gilaan jam 11, jam 12 malam. Soalnya kalau kayak masa mobil itu kan wah mesti hati-hati. Dan terutama kalian tahu kan kalau mobil-mobil yang datang tuh kan yang bener-bener mereka tuh yang kayak mobil-mobil kece gitu kan, cowok-cowok yang trek-trek gitu kan. Jadi tuh mereka pasti mau mobilnya di treat dengan baik. Makanya tuh anak-anak sebisa mungkin detail banget ngerjain
ngerjainnya, makanya mereka tuh kayak lembur kayak gitu tuh mereka juga nggak masalah. Mereka kan suka WhatsApp gitu, Ci lihat nih tadi habis masang ini bagus, oh iya bagus hasilnya, kayak gitu-gitu. Anak-anak kan yang megang admin Instagram Hexagon namanya Aldi, bagian desain, dia paling suka ngabarin dia habis masang ini ya aku iya puji Tuhan bagus hasilnya. Orang hidup di dunia tuh harus punya tujuan. Kalian benar-benar harus punya tujuan dan jangan sampai menyesal karena kalian nggak benar-benar manfaatin waktu dengan baik gitu loh. Saya dalam hidup ini pernah menyesal, saya pernah benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat amat berharga dalam hidup saya, dan menurut saya sebagai manusia hal itu nggak akan mungkin lagi bisa saya dapatkan gitu loh. Bahkan selain kamu punya uang berapapun tuh nggak akan pernah bisa. Tapi setiap harinya saya selalu berusaha untuk mendapatkan hal tersebut kembali. Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Apakah hal tersebut dapat kembali atau enggak, itu semua saya serahin ke Tuhan karena hanya benar-benar Tuhan yang bisa kembaliin itu ke saya. Tapi kalau sampai di akhir saya tetap nggak mendapatkannya, saya tetap beruntung. Kenapa? Karena at the end saya pasti sudah menjadi pribadi yang matang dan baik. Karena kehilangan itu saya benar-benar belajar banget untuk menghargai dan melakukan segala sesuatunya itu dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Mungkin kalau saya ibaratkan, kalau saya punya cincin gitu ya, cincin emas lah ya, terus Tuhan ambil, pasti saya sedih waktu itu kayak Tuhan kenapa sih ambil, tapi saya nggak tahu, mungkin Tuhan akan kembaliin lagi ke saya cincin yang sama, bahkan sudah ditambah berlian, atau Tuhan nggak akan balikin ke saya tapi Tuhan ganti dengan cincin yang jauh lebih baik. Itu yang benar-benar saya tanamkan dalam diri saya, makanya saya benar-benar mempersiapkan diri saya untuk layak dan mendapatkan cincin yang benar-benar baik. Istilahnya kalau misalnya tangan nih, tangan saya lotionin istilahnya gitu ya, benar-benar saya jaga. Jadi ketika Tuhan kasih saya cincin yang lebih baik, saya benar-benar pantas pakainya. Kalian tuh kalau ngeliat tuh orang ngomong tuh enak ya, dari gerobak sampai punya toko sampai akhirnya punya workshop, punya mesin-mesin sendiri, kayaknya cepet gitu ya. Padahal enggak, prosesnya tetap jungkil balik kok. Itu benar-benar proses kehidupan saya gitu loh, proses kehidupannya benar-benar saya hargai semuanya. Kayaknya kalau bilang terima kasih, bersyukur sama Tuhan itu kayaknya nggak cukup gitu loh. Saya nggak tahu nanti kedepannya tuh Tuhan mau jadiin saya seperti apa. Dan saya bukannya orang yang sukses triliuner apa gitu, enggak lah, saya belum sampai sana. Tapi saya bisa katakan saat ini saya, keluarga saya, Denny itu benar-benar hidup dalam limpahan berkat Tuhan yang sangat amat luar biasa. Dan saya selalu berdoa gitu sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya Tuhan tuh kasih kepercayaan, kasih berkat yang melimpah, Tuhan juga harus kasih kekuatan biar saya tuh bisa bertanggung jawab atas kelimpahan yang Tuhan kasih. Karena saya benar-benar takut hidup saya tuh jadi ngaco. Apa sih nih kerja sampai segitunya, di klinik, di toko ini, toko itu, kadang harus ke workshop. Ayah saya itu punya ketakutan yang besar. Mama almarhum itu perempuan yang nggak berpendidikan tinggi. Mama tuh mungkin nggak bisa kerja seperti saya, cici saya gitu loh. Daddy itu punya ketakutan yang besar kalau anaknya itu nanti kayak mama, kalau nggak ada suaminya nggak bisa apa-apa. Daddy nggak mau kayak gitu. Daddy maunya suamimu nanti kalau seandainya dia berlimpah berkat kaya raya, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, kamu juga masih bisa kerja. Orang yang berlimpah berkat, yang kaya raya, belum tentu selamanya kaya raya. Ketika dia kenapa-napa, kamu bisa survive sendiri. Itu yang selalu Daddy ajarin ke anak-anak perempuan. Sekarang ya, perempuan cantik-cantik mah banyak banget. Badannya seksi, parasnya ayu, cantik. Di Instagram, scroll dikit aja udah dapet ratusan, ribuan, bahkan jutaan perempuan yang cantik. Tapi perempuan yang sungguh layak menjadi seorang ibu dan istri, tanya sendiri ke para pria, banyak atau enggak? Ya, kita pastinya jadi seorang perempuan itu nggak mau dong kalau suaminya itu punya masalah, kita cuma dari jauh, aduh kasihannya, cuma bisa bantu doa. Kalian nggak mau jadi perempuan yang seperti itu dong. Kalian mau jadi perempuan yang bisa duduk di samping dia, yang bantu dia menyelesaikan permasalahan. Kalian pasti mau jadi perempuan yang juga problem solver, ya dong. Makanya tunjukin kualitas kalian sebagai seorang perempuan. Ini tuh kalau misalnya kalian yang rajin ngikutin IG story, saya tuh pernah ngomong deh di IG story tentang ayat Alkitab yang Tuhan kasih tahu tentang seorang istri gitu. Waktu itu saya tuh kayak udah mulai berasa sih kayak, aduh 27 tahun nih, siap nggak ya jadi istri, ready nggak ya? Saya belum ready ternyata. Saya belum siap, masih banyak hal-hal yang mau saya lakukan gitu. Saya bilang saya kan nggak mau nyesel. Kenapa nggak nikah dulu? Emang nanti nggak bisa dilakuin setelah nikah? Bisa, tapi saya ingin punya banyak waktu untuk anak dan suami saya. Makanya mau saya kerjakan dulu 1-2 tahun ini secara cepat dan tepat. Kalau Tuhan izinin, pasti Tuhan kasih saya bentuk rumah tangga dengan orang yang tepat, pilihan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan bilang ini diam soal, ini maaf ya jangan tersinggung ya, bukannya saya mau ngajarin yang enggak. Ini saya cuma baca
bacain isi Alkitab, dan menurut saya ini isinya universal. Jadi tentang istri itu, ini kalau kalian mau tahu di Amsal ya, maaf banget bagi teman-teman, bukannya saya racist atau apapun, enggak. Jadi Tuhan bilang tentang istri yang cakap. Istri yang cakap itu, dia tuh lebih berharga dari permata. Ia membeli ladang yang diingininya dari hasil tangannya gitu. Ya kalian bisa nangkep lah ya, maksudnya aduh si perempuan, si istri yang cakap ini tuh dia bisa beli ladang apapun yang dia mau dari hasil tangannya gitu loh. Kemudian kalau malam dia bangun menyediakan makan untuk seisi rumahnya, membagi-bagikan pada pelayannya, dia bisa mengatur seisi rumahnya. Kayak dia tuh ngerti sistem manajemen sih kalau yang aku terjemahin dari sini. Ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan. Jadi istri yang cakap menurut Tuhan ya, bukan menurut saya ya, karena apa yang menurut Tuhan baik pasti di mata manusia baik, tapi apa yang menurut manusia baik belum tentu di mata Tuhan baik. Jadi saya ngikutin ini aja gitu loh, panduan hidup saya gitu. Saya udah bilang gitu loh, ada banyak ya orang tuh yang nyari istri ini, ya saya mau cari istri yang bisa jaga toko, yang bisa ngerjain kerjaan rumah. Kalau menurut saya, kalau mau cari istri yang begitu, maaf ya, cari aja mendingan asisten rumah tangga. Kalau cuma mau nyari orang yang bisa bebenah sama masak, cari aja karyawan kalau cuma buat jaga toko atau ngurusin bisnis. Karena seorang perempuan secara otomatis kok tanpa disuruh pasti akan melakukan semua itu gitu loh. Pasti akan membantu suaminya ngurusin hal-hal rumah tangga, itu secara otomatis. Nggak tahu ya kalau menurut saya sih ya, nggak tahu menurut kalian, tapi menurut saya mindset yang kayak gitu kayaknya kurang tepat ya. Meme, are you trying to be breadwinner? No, I'm not. Saya benar-benar menghargai apapun usaha dan kemampuan pasangan saya. I've seen a lot perempuan yang jadi breadwinner dan kurang mampu menempatkan diri di tengah keluarganya. They are not happy. Pasangan saya nanti, my future husband, dia yang memenuhi kebutuhan rumah gitu loh. Tapi apa yang saya hasilkan, ya saya bisa beli apa yang saya mau gitu loh. Saya mau untuk keluarga saya mau pakai ini untuk itu, ya nggak apa-apa, nggak ada beban dia ngasih. Kayak misalnya kalian bayangin deh, kalau kalian kayak nggak punya pendapatan apapun, terus kayak cuma minta aja sama suami kalian, kayak I don't know, tapi I feel weird. Cuman kalau misalnya memang untuk kebutuhan utama rumah ya memang harus dia lah. Saya nggak akan, maaf ya, istilahnya saya nggak akan beli beras di rumah pakai uang saya. Itu kewajibannya dia lah untuk beli beras, bayar listrik, dan itu saya menghargai dia loh sebagai kepala rumah tangga. Justru kalian tuh kayak aneh nggak sih kalau misalnya ada pria yang mau dibayarin ini itu sama perempuan, kayak weird ya nggak sih? Kalau misalnya sama dia ya kita cuma bisanya makan mashed potato, kita makan mashed potato ya dong. Dia jangan kita sengaja tanteng dia bawa misalnya ice cream with gold padahal dia nggak mampu, terus kita yang bayarin. Enggak, kalau untuk saya itu enggak banget. Kalau sama dia saya cuma bisa makan mashed potato, I will eat that with him. Dia saya bawa makan emas, tapi saya bayarin dia. Enggak, dia tetap cowok, dia tetap kepalanya gitu, dia tetap melit, saya yang membantu dia, mendampingi dia. Makanya peribahasanya kan dibalik pria yang hebat ada perempuan yang jauh lebih hebat. Kita dibaliknya men, bukan di depannya gitu loh. Tapi apakah kita nggak bisa lebih dari dia? Kita bisa lebih. Tapi ketika di dalam hubunganku, relasiku berpasangan, ya aku dengerin katanya dia gitu loh. Ya memang harus dibentuk sih dari sebelum nikah juga, memang harus diposisikan gitu loh. Dia yang melit saya gitu, bukan saya yang melit dia. Kalau saya melit dia mah kacau deh, hancur. Mau sehebat apapun, sepintar apapun, perempuan kita harus bener-bener tahu lah, cerdas menempatkan diri, kompromi. Kadang tuh perempuan kayak udah terlalu hebat di kantor, saking direkturnya, di rumah dia mau jadi direktur juga. Aduh bu, I've seen a lot banget yang kayak gitu, banyak sih. Dan justru kan saya belajar ya dari mereka, saya nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Yang dimaksud dengan emansipasi itu bukannya berarti kita super power, kita melebihi mereka, si para pria-pria itu, ya enggak. Intinya kita bisa melakukan apa yang kita mau, dan kita terus tantangan pasti ada lah, maksudnya kesulitan ada. Maksudnya yang kerja anak-anak toko itu kan kebanyakan cowok, perempuannya hanya 2, mas saya 3. Rata-rata ya memang kerjaan kayak gitu harus cowok yang ngerjain gitu kan, apa segala macam, cowok banget gitu. Dan mereka tuh bener-bener cowok banget yang keker, dan mereka nggak tahu banyak hal tentang kartun. Mungkin kalau yang ngikutin Instagram tahu, jadi ada satu customer datang, saya stay-nya kan di tempat stiker, dia tuh datang ke tempat cutting, ke workshop. Pokoknya heboh lah di sana. Akhirnya saya kesana dong, tanya kenapa ini tuh, katanya ada yang mau masang stiker grafis, gambar kucing grafis kayak apa tuh? Itu kucing grafis yang gondrong. Hah, gondrong? Kucing Angora? Apa sih kucing grafis? Kucing lo gede gondrong itu. Oh, saya udah tahu nih. Saya kasih
kasih lihat kan, ini ya kucingnya, Garfield ya maksudnya. Bukan, namanya kucing grafis, gondrong, kucing Anggora. Apa sih? Gak jelas deh. Akhirnya orangnya datang kasih lihat, oh ini Garfield, bener ini. Kok tau warnanya beda? Iya, kalau di sini memang agak orange banget. Tapi orangnya itu minta dibikinin kuning, yang hal kayak gitu loh. Mereka kan nggak terlalu banyak tentang kartun, nggak nonton soal kartun juga gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu sih. Tapi cepat atau lambat tuh ngeliat tentang Mickey, Minnie, Hello Kitty apa sih, harusnya sih lama-lama mereka tahu. Itu sih salah satu tantangan yang cukup besar si para pria-pria kekar itu. Dan apalagi yang udah kayak usianya di atas 30-40 tahun tuh kayak mereka bener-bener blank banget sih soal kayak Shaun the Sheep apa segala macem. Tapi tenang, ada Jakme. Jadi kurang lebih kayak gitu. Aku sounding sekali lagi, tanggal 10 ada seminarnya si Pak Ken. Kalau kalian mau tahu banyak tentang bisnis online, terutama barang-barang yang diimpor langsung dari Cina ataupun Taiwan, datang langsung ke seminarnya di Gramedia Matraman. Kalau kalian beli bukunya, kalian daftarin by WhatsApp ke adminnya si Pak Ken, kayaknya free. Kalau kalian langsung datang, kalau nggak salah ada biayanya Rp350.000 gitu loh. Nanti ada Mei juga di sana. Mei datang, kita sama-sama belajar ya. Perjalanannya sih masih jauh banget sih untuk Mei, cuman ya yuk kita sama-sama mulai sama-sama. Gak ada yang tiba-tiba wang jadi besar, pasti ada prosesnya dan harus gimana. Seperti kata Pak Ken, lakuin aja. Nanti ketika ada masalah atau ada hambatan, yuk kita sama-sama sharing, sama-sama kita cari jalan keluarnya sama-sama. Kalau yang namanya hinaan, cacian atau apapun sih udah Mei telen ya. Cuman ya itu adalah proses, itu bagian gitu loh dari perjalanan hidup. Makanya kalian tunjukin bahwa mereka itu semua kurang tepat. Mei sih kayak merasa beruntung banget ya di saat orang tuh ninggalin Mei. Mei tuh kayak udah ngerasain sih. Dan Mei tuh benar-benar ditunjukin sama Tuhan bahwa itu tuh orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh, itu orang-orang yang akan menjaga kamu tuh, ya itu gitu loh. Orang tuh bisa silih berganti datang, tapi yang namanya keluarga dan sahabat, dia selalu ada di samping kita, mendukung kita apapun itu yang kita lakuin, baik salah maupun benar. Mereka selalu ada di samping Mei, selalu support, doain Mei, dukung Mei. Bener-bener berkat banget sih. Pokoknya teman-teman positive thinking aja, bisa. Saya kebanyakan brainstorming sebelum buka bisnis sama orang lain tuh yang kayak orang tuh yang kayak, aduh susah lah Mei, itu mah nggak mungkin lah, inilah. Akhirnya saya sampai kayak udah oke, I'm done. Saya akan melakukan apapun yang saya mau lakukan. Maaf ya, tanpa memberitahu siapapun, tanpa berdiskusi dengan siapapun, dengan cara saya karena ini milik saya. Itu sih agak-agak membabi buta ya. That's not good. Terus si Dedi aku tuh yang kayak, gimana sih anak-anak ini? Saya nggak ngerti bagaimana dengan cara kalian menjalankan usaha ini, dan saya lebih nggak paham lagi ketika ini berkembang dengan baik. Saya agak-agak shock. Mungkin saya menjalankan bisnis dengan cara yang oldies, yang lama gitu. Cuman saya benar-benar bangga sih sama kalian. Saya pikir ada 2 anak itu ngikut saya. Saya pikir ketika si Dedi tahu itu, si Dedi marah gitu sama saya. Ternyata enggak, Dedi tuh ternyata, aku tuh Dedi banget. Dedi malah bilang, I'm proud of you. Memang manusia itu harus seperti itu. Ketika besar, nanti Tuhan pasti akan kasih tanggung jawab lebih gitu loh. Maksudnya itu titipan Tuhan, kamu harus jaga baik-baik. Ternyata Dedi sejalan pikirannya dengan aku. Gitu deh, justru malah tuh Dedi tuh yang kayak suka nanya, si ini mana, oke kerja sehat-sehat. Lagi kan ya keluarganya juga gitu kan. Jadi ya kita lah yang harus jaga. Oke, see you, good luck ya untuk semuanya. Saya selalu berdoa untuk saya, keluarga saya, dan kalian agar kita semua bisa mencapai apapun yang kita ingini. Amin. Good luck untuk semuanya. XOXO Gossip Bee.